Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapir Muhardi dengan NIM 091 058 132 3002 dari Prodi Bisnis Digital, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang satu analisis risiko bisnis. Analisis risiko bisnis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami potensi risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis. Risiko ini dapat bersumber dari faktor internal seperti manajemen atau operasional, maupun eksternal seperti kondisi pasar atau perubahan regulasi. Nah, langkah-langkah utama dalam analisis risiko bisnis yang satu yaitu identifikasi risiko, menentukan potensi risiko yang dapat memengaruhi operasional, keuangan atau reputasi bisnis. Yang kedua, penilaian risiko, mengukur risiko berdasarkan dua faktor yaitu kemungkinan terjadi, seberapa sering risiko bisa terjadi, dampak sebesar pengaruhnya terhadap bisnis. Yang ketiga adalah evaluasi dan prioritas, mengelompokkan risiko berdasarkan tingkatannya, tinggi, sedang, atau rendah, untuk menentukan fokus penanganan. Nah, yang keempat, dokumentasi dan pengambilan keputusan, menyusun laporan risiko sebagai panduan untuk langkah mitigasi. Adapun manfaat analisis risiko, yang pertama, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga, mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan daya tahan bisnis. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko bisnis. Manajemen risiko adalah proses proaktif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola risiko yang dihadapi bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan operasional tetap berjalan meskipun terdapat ketidakpastian. Adapun tahapan manajemen risiko, yang pertama, identifikasi risiko, menentukan potensi risiko dari berbagai aspek bisnis. Dan yang kedua, penilaian risiko, menentukan prioritas berdasarkan kemungkinan dan dampak. Ketiga, strategi mitigasi, menghindari risiko, tidak melakukan aktivitas yang beresiko tinggi. Mengurangi risiko, mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kemungkinan atau dampaknya. Mengalihkan risiko seperti memindahkan risiko ke pihak lain seperti melalui asuransi atau kontrak. Menerima risiko, tentunya jika biaya lebih kecil daripada manfaatnya. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi, memastikan strategi mitigasi tetap relevan dan efektif dengan meninjau ulang secara berkala. Adapun manfaat manajemen risiko yaitu menjaga stabilitas operasional, melindungi aset dan reputasi bisnis, mengoptimalkan efisiensi sumber daya, memberikan keunggulan kompetitif melalui antisipasi risiko. Dengan manajemen risiko yang baik, bisnis dapat lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan sehingga berkelanjutan bisnis lebih terjamin. Baik, mungkin itu saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.